wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Iksan Opini News TV. Kali ini kami berada di kantor MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia, dalam rangka terkait peristiwa konflik antara Israel dan Palestina. Inilah dia Sekjen MUI. Sebagai pihak yang saat ini sedang melakukan langkah-langkah yang menurut saya harus kita dorong, dan langkah untuk damai, gencatan senjata yang kalau tidak hal ini kita dorong dan tidak kita lakukan, tidak kita serukan, ini amat sangat mengkhawatirkan, bukan saja bagi Israel dan Palestina, tapi juga bagi para pihak negara-negara lain yang ingin di satu sisi berpartisipasi memberikan dukungan, tapi jangan sampai dukungannya terprovokasi oleh pihak-pihaknya. Yang oleh setelah itu nanti Bu Yusnar, nanti setelah itu saya akan bacakan hasil diskusi atau hasil catatan presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Terima kasih teman-teman sekalian yang hadir pada sore hari ini. Yang kedua, kami dari Majelis Ulama pada hari ini, hari Jumat, telah menyuruhkan kepada khotib untuk menyampaikan tentang keprihatinan kita terhadap serangan dan peperangan yang terjadi di Gaza antara Israel dengan Hamas, kita nyebutnya ya, dan tentu adalah Palestina. Kami tadi sepertinya saya sendiri khutbah di BI, yang ataupun nazilah juga selalu khaib kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Berharap dengan doa kita ini bisa menciptakan kedamaian. Jadi senjata kita kan orang mukmin itu adalah doa. Jadi doa itu silahul mukmin, dan senjata orang mukmin. Yang kedua tentunya Bapak Ibu sekalian, kita berharap Islam itu sesuai dengan namanya bisa menyebarkan kedamaian di tempat perang, menjadi juru damai. Sehingga kalau dirunut dari persoalan siapa yang berhak dan tidak berhak, itu sama-sama berhak. Kalau klaim Israel itu sebelum Masehi sudah ada Israel, tapi kan sudah pergi kemana-mana. 1200 tahun itu sejak abad ke-7 sudah ada dalam kekuasaan Islam. Jadi memang kalau pada awal-awal itu perdebatan tidak pernah selesai. Oleh karena itu tinggal bagaimana kita meredam untuk menjadi sebuah perdamaian. Nah, kita berharap, tadi sampai Pak Sudarnoto, pemerintah yang bebas aktif itu lebih banyak aktifnya daripada bebasnya. Ya, sehingga bisa mengambil peran yang lebih banyak untuk menciptakan perdamaian. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa posisi kita Majelis Ulama ini sebagai ya, keterpanggilan, meskipun ini memang ada kombinasi sebenarnya antara soal kedaulatan negara dan soal bagaimana keagamaan. Kedaulatan negara artinya Israel telah jelas ya mengambil beberapa caplokan-caplokan dari tanah dari Palestina itu, dan bukan sekali dua kali kalau ditulis sebelumnya itu, yang kalau dalam perbuatan atau berapa peristiwa, saya pernah ngikutin seminar di Lebanon itu, bagaimana warga Palestina yang ditangkapin, Palestina juga yang disiksa oleh Israel. Tapi dengan yang sekarang dianggap yang sadis adalah orang Palestina. Padahal saya pikir Israel juga tak kalah sadisnya kepada orang Palestina. Tapi kalau merunut ini nggak akan pernah selesai. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengembalikan perdamaian di Palestina ini. Kedamaian itu bukan berarti damai berhenti perang semata. Sementara gencatan senjata perlu dilakukan, tetapi yang juga penting adalah kedaulatan negara dari Palestina. Sedari awal posisi kita adalah mendukung kedaulatan negara dari Palestina, dan berharap saya pikir sebagai organisasi internasional umat Islam itu bisa berperan aktif untuk menciptakan perdamaian. Kami dari Majelis Ulama mendorong untuk menciptakan perdamaian itu melalui OKI. Yang terakhir saya ingin meminta sebenarnya Bapak Ibu sekalian,
yang di Indonesia barangkali ikut marah ya. Namanya orang Islam itu kan kal jasadil wahid. Kalau di sana penduduk muslim bagaikan satu tubuh, merasakan apa yang dirasakan di sana. Kal bunyanil wahid. Kita harus mensupport, membantu, minimal bantu doa. Yang kedua, ketika ada bantuan-bantuan yang sifatnya dana, tolong jangan a priori dilihat yang menggalang dana juga melalui jalur yang benar, biar nanti tidak malah tambah salah-salah. Sehingga kalau nanti ada penggalangan dana, tolong itu diakreditasi. Nah, artinya dilakukan validasi juga, memang itu apakah memang itu legal dan itu memang terpercaya, sehingga kita tidak salah dalam menyalurkan itu, malah nambah masalah sebenarnya. Oleh karena itu kita perlu saling support, dan MUI dengan bagian luar negeri Pak Sudarnoto akan terus memantau, dan saya baca barusan terakhir itu sudah lebih dari 3.000 korban meninggal dunia. Kalau yang luka-luka sudah atas 6.000. Lain bagaimana yang luluh lantah dari bangunan-bangunan yang dibom, ada 3.000 roket juga yang sudah diluncurkan dari 4.000 ton kekuatannya itu. Jadi khawatir ini menjadi bencana kemanusiaan yang menyebar di seluruh dunia, bukan hanya di Gaza saja, tetapi nanti keterlibatan negara-negara, jadi kericuhan dunia, bukan hanya kericuhan yang ada di Gaza. Sekian dari saya, terima kasih. Allahumma fiqh al-mu'tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendoakan semoga dicatat sebagai syuhada serta memperoleh tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kemampuan dalam meneruskan perjuangan mewujudkan kemerdekaan dan perdamaian bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, MUI menyuruhkan kepada umat Islam di seluruh dunia untuk melaksanakan sholat gaib bagi syuhada Palestina di masjid-masjid seluruh Indonesia dan melakukan qunut nazilah guna mendoakan keselamatan bagi bangsa Palestina, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kemampuan dalam mewujudkan kemerdekaan penuh dan perdamaian abadi. Ketiga, MUI menyuruhkan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, termasuk peperangan yang tidak akan pernah selesai. Karena itu menyerukan kedua pihak melakukan gencatan senjata guna mewujudkan perdamaian abadi. 4. MUI meminta kepada pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam menjalankan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan langkah-langkah proaktif dalam upaya mewujudkan perdamaian abadi, agar penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kelima, MUI mendukung segala bentuk ikhtiar bangsa Palestina untuk merdeka, berdaulat demi terwujudnya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Upaya perdamaian salah satu didasarkan pada resolusi PBB tentang solusi dua negara atau two-state solution. Oleh karena itu, peperangan harus dihentikan dan seluruh pasukan ditarik mundur. Israel juga harus memberikan seluruh hak-hak kepada bangsa Palestina sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Tidak boleh ada negara yang memprovokasi untuk berlanjut perang untuk mendukung Zionis dalam menganeksasi wilayah Palestina. 6. MUI mengajak negara yang bergabung bersama OKI dan negara yang di berbagai belahan dunia untuk melakukan dukungan atas kemerdekaan Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Mendorong OKI untuk melakukan pertemuan darurat, membahas langkah-langkah strategis, mendorong proses perdamaian. 7. MUI menyuruhkan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk menggalang bantuan kemanusiaan melalui masjid, lembaga pendidikan, ormas Islam, lembaga filantropi yang legal, sekali yang legal, jadi jangan yang nggak legal ya, guna memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Secara resmi ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Dr. Ahmad Syah Tamunan dan Wakil Ketua Umum Ki Hadi Marsudi Suhud MPR. Bapak Ibu sekalian, para rekan-rekan wartawan, demikian saya bacakan untuk menegaskan kembali bahwa kita terus-menerus menyuarakan perdamaian, dan perdamaian. Hentikan peperangan. Kalau tidak ada gunanya, akan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Bukan hanya Palestina dan Israel. Berbagai negara-negara pun
yang akan melakukan dukungan itu akan tercederai rasa ketidakadilan. Terima kasih. Assalamualaikum.